Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Kezi Lewina Anggi dengan NIM D1C123035 dari kelas R001. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian produksi bersih. Yang pertama, jelaskan konsep dasar produksi bersih. Produksi bersih atau cleaner production merupakan suatu strategi pengolahan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi, pemanfaatan sumber daya, serta mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Konsep ini menekankan pencegahan limbah sejak sumbernya, bukan penanganan limbah di akhir proses atau end of pipe. Dalam produksi bersih, penggunaan bahan baku, air, dan energi dioptimalkan sehingga pemborosan dapat diminimalkan. Selain memberikan manfaat lingkungan, produksi bersih juga meningkatkan efisiensi ekonomi, menurunkan biaya operasional, meningkatkan daya saing industri, serta memperbaiki cara perusahaan. Yang kedua, soalnya adalah buatlah diagram teknik-teknik produksi bersih menurut USAID, di mana teknik produksi bersih menurut USAID yaitu yang pertama itu ada good housekeeping, yaitu mencakup perbaikan prosedur kerja, pencegahan kebocoran dan tumpahan. Yang kedua itu ada substitusi bahan, mencakup pergantian bahan berbahaya dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Selanjutnya ada perbaikan teknologi proses, meliputi modifikasi peralatan dan otomatisasi proses. Selanjutnya ada pengendalian proses, meliputi standarisasi operasi dan monitoring parameter proses. Berikutnya ada daur ulang internal, meliputi reuse bahan sisa, recovery energi dan air, dan yang terakhir ada modifikasi produk, eh, meliputi desain produk ramah lingkungan dan pengurangan kemasan. Berikutnya, jelaskan kendala-kendala dalam penerapan produksi bersih pada industri. Yang pertama itu ada keterbatasan modal dan investasi awal, terutama untuk pergantian teknologi atau mesin yang lebih efisien. Yang kedua, kurang pemahaman dan kesadaran manajemen terhadap manfaat jangka panjang produksi bersih. Yang ketiga, sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi keterampilan, teknis maupun pengetahuan lingkungan. Selanjutnya ada kurangnya dukungan kebijakan dan inisiatif seperti subsidi, pelatihan, atau regulasi yang mendorong produksi bersih. Yang terakhir, akses teknologi ramah lingkungan yang terbatas, khususnya pada industri kecil dan menengah. Soal yang nomor 4, menurut UNEP 2002, sumber limbah industri terdiri dari 4 jenis limbah. Sebutkan dan jelaskan keempat jenis limbah tersebut. Yang pertama ada limbah padat. Limbah berupa sisa bahan baku, produk gagal, abu, pembakaran, dan kemasan. Limbah ini dapat mencemari tanah dan menimbulkan masalah kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua ada limbah cair, limbah yang berasal dari proses pencucian, pendinginan, dan reaksi kimia. Limbah cair umumnya mengandung zat organik, bahan kimia berbahaya, serta memiliki nilai BOD dan COD tinggi. Selanjutnya ada limbah gas, limbah berupa gas, asap, dan partikel debu dari proses pembakaran atau reaksi kimia. Emisi emisi ini berkontribusi terhadap pencemaran udara dan perubahan iklim. Yang terakhir ada limbah energi atau eh, panas dan kebisingan. Limbah berupa panas berlebihan, getaran, dan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan kerja serta efisiensi tinggi. Soal terakhir yaitu buatlah skema proses produksi salah satu agroindustri, identifikasi kemungkinan muncul limbah, jelaskan pula opsi produksi bersih yang cocok untuk meminimalkan limbah yang dihasilkan pada proses produksi bersih tersebut, serta buat studi kelayakan dan opsi-opsi bersih yang ditentukan. Yang pertama ada skema produksi, yaitu diagram alir. Di sini saya mengambil contoh proses pembuatan gula, yaitu yang pertama tebu dicuci, kemudian digiling, kemudian masuk ke dalam proses pemurnian, terus masuk ke dalam proses penguapan, selanjutnya masuk ke dalam proses kristalisasi, dan akhirnya menjadi gula. Berikut adalah identifikasi limbah pada proses pengolahan gula. Yang pertama ampas tebu atau bagase.
merupakan limbah padat. Terus yang kedua ada air bekas pencucian, yaitu limbah cair. Dan yang terakhir ada limbah uap panas dan gas pembakaran, yaitu merupakan limbah energi dan gas. Berikut opsi produksi bersih. Yang pertama, pemanfaatan ampas tebu sebagai bahan bakar boiler. Yang kedua, daur ulang air pencucian untuk proses awal. Yang ketiga, optimasi sistem boiler untuk pemulihan panas atau heat recovery. Berikut aspek-aspek produksi bersihnya. Yang pertama, teknis. Pemanfaatan ampas tebu mudah diterapkan, teknologi tersedia. Untuk aspek ekonomi, pemanfaatan ampas tebunya mengurangi biaya bahan bakar, kemudian lingkungan, mengurangi limbah padat dan emisi. Selanjutnya sosial, meningkatkan efisiensi dan lapangan kerja. Berikutnya untuk bagian daur ulang air, aspek teknisnya memerlukan sistem filtrasi, aspek ekonomi mengurangi biaya, lingkungan mengurangi pencemaran air, dan sosial meningkatkan citra perusahaan. Dari semuanya, kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah produksi bersih merupakan pendekatan strategis yang menekankan pencegahan limbah sejak awal proses. Dengan penerapan teknik yang tepat, industri agro dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi pencemaran, dan memperoleh keuntungan ekonomi berkelanjutan. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Karena lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Sampai